Selamat pagi, Pak Anip dan teman-teman sekalian yang nanti akan menonton lewat YouTube. Hari ini kami dari kelompok 11 dengan anggota saya, Oktaverlianti, Fani Manurung, Lisa Nur Anggraini, Levandra Lumbantobing, Said Muhammad Iqbal akan mempresentasikan studi kasus kelompok 11. Nah, pertama di sini kami akan menayangkan sebuah video sebagai awalan atau gambaran awal dari apa yang akan kami paparkan setelah ini. Norfolk Southern, watch out flashing. Hooking up the country, helping business run. They haul everything safely and on time. They connect the factories built along the lines. We've got the goods to help give this economy a spark. Our trains, tracks, and bridges, oh, they'll get you pretty far. Norfolk Southern, watch out flashing. Hooking up the country, helping business run. Norfolk Southern, watch out flashing. Helping this big country move ahead as one. We're investing big to keep our country in the lead. We keep moving to deliver what you need. And that means jobs. Lots of people making lots and lots of things. Let's get your business rolling now. Everybody sing. Norfolk Southern, watch out flashing. Hooking up the country, helping business run. Norfolk Southern, watch out flashing. Helping this big country move ahead as one. Oke, mungkin teman-teman semua udah punya bayangan mengenai apa yang akan kami jelaskan melalui video yang udah kami tayangkan. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai Norfolk Southern Railway, the Business Intelligence Journey. Nah, pada bagian gambar di sebelah kiri, mungkin kalian udah bisa lihat yang bagian merah ini. Jadi bagian merah ini merupakan rute dari Norfolk Southern Railway. Nah, sebagai informasi juga, Norfolk Southern Railway ini berada di Virginia, Amerika Serikat. Merupakan salah satu company dari perusahaan kereta apian yang mengoperasikan kereta api kelas 1 terbesar di negara Amerika Serikat. Dan juga mereka mencakup 21.000 mil rute di 22 negara. Nah, mungkin kalian bisa lihat di bagian merah ini kan. Ini tuh adalah rute perjalanan. Jadi kalau misalnya ditotalin nih semuanya nih, itu ada 21.000 mil. Dan kalau mereka bilang ada 22 negara, itu ada di nih yang titik-titik merah. Ini totalnya ada 22 negara yang menjadi stasiun atau yang dilewati oleh Norfolk Southern Railway ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 subtopik dari intelijensi bisnis mereka. Nah, topik pertama atau subtopik pertama akan dijelaskan oleh Levandra Lumbantobing. Oke, baik. Competing in a regulated industry. Norfolk Southern berfokus pada pemindahan pengiriman dari titik A ke titik B, dan dalam melakukannya, perusahaan memberikan keunggulan biaya yang baik dibandingkan moda transportasi lainnya, seperti angkutan truk. Norfolk Southern menerapkan sistem transaksional kompleks yang
berspesialisasi dalam memindahkan mobil dari titik A ke titik B dengan aman dan efisien. Sistem ini berperan penting dalam pengoperasian rel kereta api. Namun, sistem transaksional ini tidak bertahan lama kendalanya. Karyawan membutuhkan laporan, mereka harus mengirimkan permintaan ke TI. Dan laporan yang dihasilkan akan membutuhkan waktu untuk diproduksi dan membutuhkan sumber daya TI yang besar. Oleh karena itu, akses ke pelaporan, terutama pelaporan khusus, dibatasi. Untuk menjawab kendala tersebut, pada tahun 1995, karyawan Departemen Pemasaran dan Biaya mengambil keputusan menerapkan gudang data 1 terabyte untuk memungkinkan manajer mengakses sejumlah besar data yang diproduksi oleh sistem transaksional. Setiap malam, catatan semua pergerakan gerbong kereta dari hari itu, misalnya kedatangan atau keberangkatan, dimuat ke dalam gudang data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fani dan Lisa. Reroute deregulation occurs, yang artinya deregulasi kereta api. Setelah deregulasi industri, kereta api memiliki lebih banyak kebebasan untuk bersaing dengan cara yang berbeda. Deregulasi memperkenalkan tingkat persaingan yang lebih besar untuk keretaapian, dan itu memotivasi perusahaan untuk mengeksplorasi cara-cara baru dan inovatif untuk mengubah dan meningkatkan proposisi nilai. Pemimpin Norfolk Southern pada tahun 1999 berinvestasi sehingga perpindahan ini yang dikenal sebagai Conrail Speed menggandakan ukuran Norfolk Southern sambil menyediakan jalur lintas langsung ke pasar New York dan Philadelphia dan kepemilikan kemampuan intermoda yang diperluas. CEO Norfolk Southern ini yaitu Wick Moorman mengatakan bahwa perubahan ini mendorong upaya 2 kali lipat. Pertama, kami perlu membuat rencana operasi baru. Kedua, kami perlu menempatkan sistem dan alat informasi yang mendasari untuk mendukung pemeliharaan dan pengelolaan rencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa Anggreni. Seperti yang kita tahu, perubahan akibat dari deregulasi tadi disebut Conrail Speed. Nah, setiap perubahan pasti memiliki dampak atau hasil, yaitu rencana operasi Throughput atau TOP, di mana Norfolk Southern mendesain ulang operasinya. Dengan TOP, manajemen berinvestasi dalam sistem dan operasi transaksional baru yang menggunakan teknik riset operasi untuk menentukan kapan dan bagaimana gerbong harus bergerak di seluruh jaringan transportasi Norfolk Southern. Jadi, semenjak terjadinya deregulasi dan mengalami perubahan serta menggunakan aplikasi Top BI ini yang melakukan analisa rencana perjalanan untuk setiap pengiriman dan menentukan kereta apa yang akan menangani pengiriman tersebut dan bagaimana, kapan, dan di mana hubungan antar kereta akan dibuat. Semenjak menerapkan TOP, Norfolk Southern telah mencapai pengurangan 1 hari dalam waktu siklus gerbong kereta selama 6 tahun terakhir, yang berarti penghematan tahunan jutaan dolar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Said Iqbal. Competing on service atau kompeten dalam layanan. Jadi dengan adanya TOP terbentuklah aplikasi BI Access NS untuk menjawab pertanyaan yang seperti kiriman kapan sampai ya? Ini paket dari siapa ya? Nah, kita dapat melihatnya melalui gambar tersebut. Selain itu, kita juga sering bertanya-tanya, paket sudah sampai mana ya? Nah, melalui aplikasi BI Access NS, Norfolk Southern dapat melacak barang dengan mudah dan cepat, meningkatkan kemampuan untuk tanggap darurat. Selain itu, keberhasilan Access NS berdampak positif pada kapabilitas organisasi di Norfolk Southern. Selanjutnya akan dibacakan oleh Okta. Ya, di bagian ini di bagian terakhir itu ada strategi for dekade. Jadi di dekade yang baru atau di tahun-tahun ini atau saat ini,
Norfolk Southern Railway itu mempunyai strategi yaitu Track 12. Jadi Track 12 ini merupakan suatu strategi yang diciptakan atau dikembangkan dari Norfolk yang memanfaatkan BI. Jadi BI itu adalah Business Intelligence. Nah, mereka menerapkan itu di semua perusahaan yang mereka punya. Dan kenapa mereka memilih Track 12? Karena menurut mereka Track 12 ini bisa mencakup apa yang akan menjadi tujuan mereka. Atau juga bagaimana bisanya dari Track 12 ini untuk memiliki inisiatif yang sangat spesifik yang mendorong mereka untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Terus juga menurut Pick Morman ada bagian di mana mereka menerapkan strategi Track 12 ini untuk dijadikan sasarannya. Nah, yang pertama itu ada di bagian layanan. Seperti yang kita tahu, kalau ketika perusahaan yang berada pada bidang jasa, mereka pasti punya up and down-nya itu tergantung dari layanan apa yang mereka berikan. Nah, seperti yang kita tahu, tadi layanan yang mereka berikan itu udah disebutin sama teman-teman, yaitu Access NS. Jadi, itu merupakan salah satu contoh aplikasi BI yang berada pada aplikasiannya tuh di lacak strategi di bagian layanan atau servis. Karena pelanggan pasti akan bertanya-tanya tadi kan, kayak kapan sih barang saya akan sampai, di mana aja sih shipping man-nya sekarang. Kalau misalnya contoh yang bisa kita ambil secara dekat lah, kita tahu aplikasi Shopee kan, di aplikasi Shopee itu pasti kita bisa lihat, kita bisa lacak di mana sih barang aku sekarang udah sampai mana gitu. Jadi kurang lebih Access NS itu dia bekerjanya sama seperti contoh yang secara dekatnya itu kayak Shopee atau Tokopedia lah intinya. Yang kedua adalah menggunakan bahan bakar, mengelola penggunaan bahan bakar. Nah, Norfolk Southern Railway ini mereka merupakan perusahaan perkereta apian. Otomatis tempat yang bagaimana ya untuk kita menjadikan railway ini kan otomatis kereta api nih yang menjadi satu dasarnya atau anggapannya bagian yang akan menyampaikan antara pelanggan dan perusahaan. Jadi produksi-produksinya kan dilewati oleh kereta api nih. Nah, kereta api yang melewati 21 mil rute ini itu harus membakar 500 juta galon solar setahun. Jadi mereka harus punya strategi di mana perusahaan harus dapat keuntungan lah intinya. Mereka harus dapat gimana caranya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Jadi kenapa mereka melakukan Track 12 atau menerapkan strategi Track 12? Karena menurut mereka Track 12 ini bisa membantu mereka untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Jadi mungkin bisa di bawah dari 500 juta galon solar. Bayangkan 500 juta. Yang ketiga adalah pengelolaan aset. Kita tahu Norfolk Southern Railway ini nggak cuman perkereta apian. Mereka punya aset besar lainnya. Nah, berada pada Departemen Moda Logistik dan Distribusi Mobil. Jadi mereka tuh juga distributor mobil gitu kan. Jadi di bagian modal logistik itu mereka mengaplikasikannya, punya aplikasi namanya multi-level. Jadi multi-level ini aplikasi yang mengoptimalkan pergerakan mobil bertingkat khusus. Dan selanjutnya itu di bagian distribusi mobil, itu mereka punya distribusi kosong namanya. Jadi distribusi kosong ini, bagaimana cara mereka untuk mengurangi jumlah mobil kosong yang berjalan di jaringan lintasan. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja produktivitas. Jadi, tenaga kerja produktivitas tuh kenapa mereka harus menerapkan Track 12 di bagian tenaga kerja. Padahal menurut kita paling tenaga kerja seharusnya tuh kayak perusahaan aja lah yang mengaturnya. Nggak perlu pakai strategi-strategi. Tapi yang namanya Norfolk ini mereka menerapkan itu karena menurut mereka itu sangat penting ya. Berada pada Departemen Panggilan Kru dan Sumber Daya Manusia. Mereka juga tidak mau membebani pegawainya.
Jadi lewat di panggilan crew, itu mereka mengaplikasikannya dengan aplikasi crew call. Jadi aplikasi itu yang akan mengoptimalkan penjadwalan kru dan memastikan apakah kru kereta api itu sampai tepat waktu enggak, atau mereka bisa nggak memberi layanan yang terbaik dari misalnya mereka harus on time. Terus dari mereka memiliki aplikasi crew call ini, itu mereka dapat menghemat 2,8 juta dolar per tahunnya untuk mengurangi biaya kereta api yang diadakan untuk kru tersebut. Terus di bagian sumber daya manusia. Jadi mereka mengaplikasikannya itu pada perencanaan tenaga kerja. Jadi mereka udah punya planning untuk 5 sampai 10 tahun yang akan mendatang, itu memperkirakan pengurangan pensiun untuk membantu menerapkan strategi yang memenuhi kebutuhan perekrutan. Jadi setiap perencanaan SDM itu secara proaktif memeriksa karyawan di setiap departemen dan mengeksplorasi tren historis untuk usia pensiun dan masa kerja. Jadi mereka, Norfolk Southern ini sangat mengharapkan pasca mereka sudah menerapkan strategi track 12 ini untuk terus berkembang dan memungkinkan jenis baru atau inisiatif lagi strategi dan tuntutan bisnis mereka. Nah, Norfolk Southern ini juga sangat cermat untuk memantau atau memproyeksikan dan menentukan cara terbaik untuk mengembangkan kapabilitas BI dan menyesuaikan aplikasi BI apa aja yang bisa mereka terapkan pada lingkungan sistem pekerjaan mereka. Jadi perusahaan ini sudah mengantisipasi fondasi BI yang lebih gesit setelah transisi selesai. Jadi sampai di situ yang sudah kami jelaskan. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silakan masukkan pertanyaannya di forum e-learning yang sudah disediakan di pengantar sistem informasi. Apabila kami punya salah kata atau yang tidak berkenan, saya ucapkan terima kasih. Dan juga untuk teman-teman sebagai perwakilan dari kelompok 11, kami akhiri presentasi hari ini. Terima kasih.